warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Syifah Umam, guru pendidikan agama Islam di SMA Dharma Wanita Surabaya. Saat ini saya juga merupakan mahasiswa PPG Basiga tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Pada hari ini, Rabu tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran secara langsung sebagai bagian dari tugas uji kinerja dalam program pendidikan profesi guru. Kegiatan pembelajaran ini saya laksanakan di kelas 10.1 dengan materi hidup penuh manfaat dengan menghindari foya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Semoga pelaksanaan pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi peserta didik serta menjadi bagian dari upaya saya dalam meningkatkan kompetensi sebagai pendidik profesional. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat terus belajar. Yes. Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah hari ini semangatnya luar biasa. Sebelum memulai pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa dulu ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat ilmunya dan juga barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik anak-anak, hari ini ada yang nggak masuk? Nggak ada, masuk semua ya. Oh ada, Akbar. Akbar nggak masuk ya. Oh, ya. Saya absen dulu ya. Kelas 10.1. Ahnaf Juan. Oh Adelia. Akbar. Oh nggak masuk ya ini. Izin ya ini ya. Amanda. Ananda Safitri. Angel Novita. Oh ya, sudah keluar ya. Arum Proborini. Hadir, Pak. Cato Adinata Susanto. Muhammad Dafa Jufar Fahrudin. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke materi yang akan kita pelajari, kita tadarus dulu ya. Quran surat Luqman ayat 16-19. Silakan semuanya dibuka dulu. Kalian bisa buka alquran.com atau tafsir.com. Itu nanti akan ada ayatnya. Silakan dibuka dulu, kita kasih waktu sebelum membaca bersama-sama. Nanti kita baca bareng-bareng ya. Sudah dibuka? Nah, oke, baik. Kita baca dulu ta'awudz bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yuhibbul mukhtalin fakhur. Waqsid fi masjidika wa'bud min sautik. Innaha qawul aswati la sautul hamid. Allahul Baik, alhamdulillah. Anak-anak kita lanjut ke materi ya. Materi kita hari ini adalah menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari foya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Nah, di ayat yang tadi kalian baca itu adalah secara umum membahas tentang riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Nah, jadi nanti kita akan mempelajari, mengkaji ayat yang tadi kalian baca. Udah paham ya? Boleh ditulis dulu judulnya. Silakan ditulis dulu ya. Kita kasih waktu. Nah, berikutnya tujuan pembelajaran. Nah, kita lanjut ya. Yang pertama, nanti setelah kalian mempelajari bab ini, kalian mampu menganalisis manfaatnya menghindari apa tadi? Riya, foya-foya, riya, sum'ah. Baik, manfaatnya apa dia?
Kemudian yang kedua, kalian juga akan mampu mengajak. Jadi tidak hanya kalian sendiri yang mampu menghindari itu, tapi juga mengajak teman-teman kita agar nggak terlalu berfoya-foya, nggak suka riak. Dan untuk pertama ini pasti akan ingin melihat kemampuan kalian terkait pemahaman tentang riak, sum'ah, takabur, hasad dengan cara kalian mengerjakan pretest ini terlebih dahulu. Nanti silahkan di-scan dulu. Nanti kalian akan melihat beberapa soal, ada 10 soal yang perlu kalian kerjakan untuk melihat bagaimana kemampuan kalian dalam memahami mata pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Nah, di situ silakan kalian isi namanya dulu, nama kalian dan juga kelas 10.1. Setelah itu kalian bisa pilih tujuan pembelajarannya dulu dimasukkan. Semuanya bisa diikuti ya. Tes ya. Langsung dimulai kalau sudah beritanya. Sudah ada yang selesai? Sudah ya? Sudah selesai? Belum? Oke. Bisa? Nah, baik anak-anak, setelah kalian mengerjakan pretest, tentunya nanti datanya akan masuk ke catatannya Pak Siva ya di Google Sheet. Nah, kita akan cari tahu dulu apa sih sebenarnya riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Kira-kira mungkin kalian sudah pernah atau belum gitu ya. Kalau foya-foya itu ada berapa? Masih ingat? Dibagi menjadi 2. Apa saja? Tabajir dan isrof. Tabajir dan isrof. Tabajir itu apa? Membuang-buang harta, membuang-buang uang. Kalau isrof terlalu berlebihan dalam mengkonsumsi. Oke, masih ingat ya. Kemudian kalau foya-foya riya apa? Pamer. Kalau sum'ah? Pamer juga ya kan. Bedanya apa? Kalau riya diapakan pamernya? Diperlihatkan. Kalau sum'ah didengarkan. Terus kalau takabur apa? Sombong. Sombong artinya apa? Merasa dirinya lebih baik. Nah, tapi terkadang gini ya, ada yang kita itu pernah keliru dalam menilai seseorang. Itu sebenarnya bukan sombong, tapi kita nilai sebagai seorang yang sombong. Contohnya gimana Pak? Ini saya langsung praktekkan aja ya, 2 teman kita. Saya minta tolong Reski sama Dava sini dulu sebentar. Kita akan simulasikan ya, contoh sebenarnya bukan takabur, tapi kita mengistilahkan dengan takabur. Begini, nanti konsepnya gini ya. Reski jalan di sini, jalan nanti Reski ini menyapa Mas Dava. Pak gitu ya, nggak perlu Mas ya. Pak gitu ya. Pak gitu. Nah, kemudian si Mas Dava ini dia jalannya sambil menoleh ke atas, melihat ke atas itu, dan tidak merespon panggilan dari Reski. Oke, kita coba ya. Baik, kita coba 1, kita hitung ya, 1, 2, 3. Oke, baik, tepuk tangan dulu. Nah, bentar, Dava dulu. Nah, kalian kalau seperti ini tadi, Dava menurut kalian apa? Ya kan? Padahal kita nggak tahu bahwa si Dava ini mungkin punya masalah lah ya. Ternyata punya masalah, dia itu sedang berpikir ya mungkin masalah hutang atau masalah dengan teman. Tapi kita sudah menilai bahwa itu tadi adalah sombong. Berarti sombong nggak sebenarnya ini? Enggak ya. Tapi ini adalah karena kita memang tidak tahu masalahnya apa. Nah, tapi yang kita maksud, kita pelajari sebagai bentuk kesombongan itu adalah ketika kita merasa lebih baik, merasa lebih merasa lebih cantik, merasa lebih keren, gitu ya.
Baik, tepuk tangan dulu yang meriah untuk teman kita. Silakan kembali lagi. Oke, sudah. Nah, berikutnya, anak-anak pernah nggak lihat orang yang ngabisin uang itu cuman untuk kesenangan atau untuk foya-foya? Pernah nggak lihat seperti itu? Nah, pernah ya. Kira-kira akibatnya apa kalau seperti itu? Nggak bisa makan sebulan karena sudah habis di awal bulan gitu ya. Oke, kita lanjut. Kalau punya uang banyak, lebih baik dipakai untuk apa? Investasi ya, zakat, wakaf, infak. Oke. Baik, berikutnya. Nah, kalian pernah nggak lihat orang yang ibadah itu cuman pengen dipuji orang lain? Oh, sering ya. Ada yang mengaku begitu. Tapi kadang memang kita sering banyak yang seperti itu. Nah, terus kalau bedanya apa kira-kira? Yang ibadah karena Allah sama ibadah murni karena untuk pamer. Bedanya apa? Kalau ibadah sama Allah itu gimana? Allah itu lebih ikhlas, kalau pamer nggak ada. Oh gitu. Ah gitu ya. Yang lainnya gimana? Niatnya. Kadang niatnya dari kita nggak tahu ya karena niat itu dalam diri sendiri. Baik. Kita boleh nggak menilai oh dia pamer gitu? Boleh nggak berarti? Nggak boleh. Karena kita nggak tahu ya niatnya gimana ya. Baik anak-anak, untuk berikutnya kita akan sampaikan kegiatan belajarannya apa sih yang akan kita lakukan untuk memahami bab ini. Tentunya kalian akan mengambil kartu ya. Jadi pasti sudah siapkan kartu digital. Di kartu itu berisi masalah, beberapa masalah problem sesuai dengan materi yang kita pelajari hari ini. Riya, sum'ah, takabur, dan hasad, sama foya-foya. Nah, kemudian setelah itu, dalam kartu itu ada kategori. Apakah kalian termasuk kategori riya, ataukah kategori sum'ah, atau kategori foya-foya, atau hasad. Nah, tugas kalian adalah mencari teman-teman kalian yang memiliki kategori. Baik, kita mulai dengan pengambilan kartu. Silakan di-scan dulu. Untuk pengambilan kartunya ini karena kita nggak bisa seperti pemilihan kursi kereta api ya. Jadi kalian pengambilan kartunya akan kita sesuaikan. Jadi berhitung dulu mulai dari 1 sampai terakhir. Jadi ya, kita awali dari Dias dulu. Mulai nomor 1. Sebutkan angka 1, 2, 3 dan seterusnya. 1, 2, 3, 4, 5. Agak keras ya. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 22, Najwa. 30. Baik, silakan setelah dibuka, sudah dibuka ini semuanya. Silakan ambil kartu sesuai nomor yang kalian sebutkan. Ambil nomor sesuai yang kalian sebutkan. Ini kita tidak untuk bertiak dulu ya, untuk mencari dulu, jangan bergerak dulu, semuanya pastikan sudah membuka. Sudah, kalau sudah di screenshot ya, di screenshot. Kalau sudah di screenshot biar nggak lupa pertanyaannya apa. Ada yang terkendala dari sini? Yang terkendala silakan angkat tangan. Di screenshot kalau sudah ya. Apa? Oke, mulai belajar. Nah, tadi nomor berapa? Yalah, 6. Silakan pilih nomor 6. Pilih kartu nomor 6 ya. Di screenshot. Nah, nanti Nonom ngikuti aja ya. Nah, karena HP-nya ketinggalan, ya apa? Nanti ngikuti kelompok yang jumlahnya kurang. Ya. Sudah semua? Ada yang belum scan? Mulai nggak sih? Nah, jadi sekali lagi yang masih belum buka, kalian bisa buka itu, kemudian pilih kartu sesuai apa yang kalian pilih, sebutkan. Baik, sudah dapat kategorinya apa saja? Sudah. Nah, sekarang tahap berikutnya kalian akan mencari teman yang memiliki kategori yang sama.
Tapi waktu kalian hanya 2 menit. Setelah itu silakan berkumpul mulai dari kelompok 1 di sana 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ya, ada 6 kelompok. Kelompok 1 di sini 2, 3, 4, 5, 6. Nanti mejanya silakan diatur sesuai dengan kebutuhan anggotanya berapa. Oke, bisa dipahami semuanya? Baik, kita mulai dari sekarang. Silakan. Udah. Nonong kelompok 2. Nah, berapa anak ini? Oh, belum, ini sana. Nota kabur ya. Kelompoknya Sukma. Baik, 1 menit lagi waktunya. Waktunya 1 menit lagi. Ada 6 kelompok ya. Ya. Ambil. Ambil, boleh. Baik, 30 detik lagi. Setelah 30 detik semuanya harus duduk. Baik. Saya cek dulu ya. Silakan angkat tangan untuk kelompok Isrof. Isrof. Kemudian kelompok Tabejir. Tabejir, kemudian Ria, Sum'ah, Takabur, Hasad. Oke, baik. Baik, semuanya sudah berkumpul. Sekarang tugas kalian, ini ya, ada 2. Yang pertama, kalian bisa berdiskusi dulu, menemukan jawaban dari pertanyaan yang sudah kalian dapatkan. Langkah pertama itu, ya. Tidak perlu ditulis pertanyaannya, cukup kalian saling diskusi, oh ini harusnya begini, harusnya begitu. Nanti di akhir pada saat presentasi, kalian tampilkan, sampaikan ke teman-teman bahwa kami mendapat masalah ini. Dan menurut kami solusinya yang terbaik adalah dengan cara ini. Gitu ya, paham ya? Kalian bisa mungkin merancang catatan kecil saja, kira-kira jawabannya apa boleh. Biar nanti pada saat presentasi lebih lancar. Nah, kemudian yang kedua, setelah kalian menjawab semua pertanyaan dalam satu kelompok, gitu ya, kalian bisa mulai dengan mencari pengertian dari masing-masing. Takabur pengertiannya apa, dalilnya apa. Kalian bisa nyari di berbagai referensi. Kelompok apa ini? Tabzir. Tabzir itu apa artinya? Artinya adalah perilaku yang boros, membuang-buang harta seperti pamer atau maksiat yang tidak boleh dalam agama. Namanya siapa? Sabrina. Sabrina. Tadi pertanyaannya sudah selesai belum? Sudah. Ya. Ya. Oke, coba dari siapa? Rena ya, namanya ya. Iya. Rena coba dibaca pertanyaannya apa? Pertanyaannya, saya itu sering membuang makanan yang masih bisa dimakan. Mengapa tabzir itu dilarang? Nah, kenapa tabzir itu dilarang? Oke, yang lainnya yang bisa menjawab apa? Itu dilarang. Buang makanan itu namanya apa? Mubazir. Nah, kenapa mubazir itu kok dilarang? Menurut kalian kenapa? Karena mubazir itu melibatkan pengeluaran harta. Satu, yang kedua apa lagi? Karena makanan yang masih layak itu harus untuk dikonsumsi. Kalau masih tidak boleh dibuang. ya tidak boleh. Nah, kita melihat banyaknya orang-orang di luar sana Yang kurang makanan. makanan itu kan ya. Ya. Atau bisa dibagikan. Sekarang kita lanjut yang pengertian ya, dirangkum beberapa kata kerja dengan apa di Oh iya. pengertiannya, dalil, gampang, apa lagi? Ya. Ya. Berikutnya kita cek sini juga kelompoknya, kelompok apa yang tadi? Iya. Apa? Iya. Iya. Apa Iya. pertanyaanmu sih? Ria itu artinya apa sih?
yaitu memamerkan. Memamerkan. Yang bertanya siapa? Namanya siapa? Cindy. Cindy. Aku lebih suka beribadah di tempat yang banyak orang melihat. Apakah ini termasuk riya? Tidak itu ya. Tidak Termasuk dong. Kan kalau misalnya tergantung dari niat. iya tergantung niatnya. Kalau misalnya niatnya emang buat benar-benar untuk Allah, ya beribadah di mana saja itu diperbolehkan. Cuma kalau niatnya hanya untuk kayak biar dipandang orang baik itu, iya untuk Tidak boleh. pujian itu nggak boleh. Jadi tergantung kondisi dan situasi. Dari niatnya juga. Nah, selanjutnya bisa dilanjutkan yang pengertian dalil ya, cari ya. Siapa? Baik, untuk anak-anak yang lainnya tetap yang sudah menyelesaikan pertanyaannya, kalian bisa lanjut menuliskan pengertian. Terus apa lagi tadi? Dalil, manfaat, sama dampak negatif. Ya. Sudah menyelesaikan semuanya ya? Sudah. Baik, berikutnya kalian perlu mengerjakan yang namanya LKPD ya. Nah, di sini sudah saya siapkan LKPD digital ya. Jadi bukan kertas yang bisa kalian isi, tapi ini berupa web. Silakan kalian scan dulu. Ini yang ngisi perwakilan satu kelompok. Namanya silakan ditulis nama panggilan kalian 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, jadi koma, Keisa, koma, Dias, koma, Fikih, koma, dan begitu ya. Di scan dulu ya, di scan barcode yang ada di papan. Oke. Ditulis namanya. Namanya nama panggilan. Fikih, koma, Dias, koma. Berikutnya ini. Takabur diklik dulu, kira-kira termasuk apa? Akibatkah, perilaku atau sikap tercela? Sikap tercela. Nah, oke, diklik. Kalau sudah nyala hijau berarti sudah benar. Baik anak-anak, ini waktunya kita presentasi. Sudah semua ya tadi ya? Sudah. Baik. Sekarang kita akan ajak siapa yang akan maju terlebih dahulu ya. Dan tentunya cara presentasinya saya sampaikan kalian. Siapapun nanti yang maju, silakan semua satu kelompok maju ke depan sini. Nah, setelah itu sampaikan bahwa kami, salam dulu ya, salam. Kami dari kelompok Ria akan mempresentasikan hasil analisis kami terhadap masalah dan juga pengertiannya dan dampaknya apa. Nah, untuk penyampaian masalah nanti akan disampaikan oleh teman saya ini. Siapa? Gitu ya. Siap ya semuanya? Siap. Baik, kita mulai putar. Biar lebih barokah, mari kita baca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Baik, kita putar ya. Gak apa-apa. Yang presentasi pertama kali, kita beri aplaus yang meriah untuk kelompok Takabur. Takabur mana Takabur? Kelompok Takabur. Oke, Sukma dan kawan-kawan. Silakan Sukma. Masih depan dulu. Oke. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa sih pengertian dari sikap takabur? Takabur adalah sikap sombong atau membanggakan diri sendiri. Dan apa aja sih dampaknya? Saya serahkan ke teman saya Zari. Baik, jadi dampak dari takabur itu sendiri yang pertama yaitu menyebabkan dijauhi orang lain. Yang kedua, sebutkan solusi dari masalah yang saya dapat. Oke, jadi masalah yang saya dapat itu adalah yang kami dapat adalah ada anak yang suka membanding-bandingkan hidupnya kepada temannya yang lebih beruntung. Nah, jadi solusinya adalah kita harus selalu menanamkan sifat bersyukur dan kalau bisa itu jangan melihat ke atas terus teman-teman. Melihatlah yang ke bawah. Karena kalau kita melihat ke atas, kita tidak akan pernah merasa puas. Namun, kalau kita melihat ke bawah, kita akan
mengerti apa itu arti dari bersyukur. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah pengertian. Oke, baik. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Nata. Di sini saya mau izin bertanya. Manusia kan tempatnya tidak pernah puas ya terhadap sesuatu. Nah, bagaimana jika sudah melihat ke bawah, namun kita tetap merasa tidak puas? Solusinya bagaimana? Terima kasih. Oke, saya kirim dulu pertanyaannya. Lanjut. Oke, ada lagi? Ya, dampak dari hasad di lingkungan sekolah itu apa aja sih? Dampak dari hasad di lingkungan sekolah itu apa aja? Ya. Oke, jadi saya akan menjawab pertanyaannya Nata terlebih dahulu. Jadi pertanyaannya itu kalau kita sudah melihat ke bawah tapi kita masih belum. Baik, anak-anak, untuk mengecek ya, untuk melihat bagaimana pemahaman kalian setelah mempelajari kegiatan materi hari ini, kita akan mengadakan yang namanya penilaian sumatif. Nah, penilaian sumatif ini apa? Harapannya adalah untuk menilai dari mana pemahaman kalian terkait materi ini. Nanti kalau masih ada yang kurang atau masih ada yang perlu perbaikan, nanti akan kita adakan sesi remedial. Ataupun nanti ada yang pada saat mengerjakan penilaian ini hasilnya 100% benar, nanti akan kita adakan pengayaan. Gitu ya, paham ya? Dan seperti apa penilaian sumatifnya? Ini enggak seperti pertanyaan A, B, C, D atau pilihan ganda yang perlu kalian pilih ya. Tapi ini nanti akan ada semacam gamenya. Jadi kalian harus memainkan game itu untuk bisa mendapatkan pertanyaan. Mainkan lagi. Di situ kalian akan dimintai mengisi nama, kemudian kelas. Setelah itu silakan dimulai. Kemudian ketika kalian menembak kotak, maka akan muncul pertanyaannya. Ruang refleksi, kita akan lihat perwakilan aja ya dari refleksi yang sudah kalian tuliskan di game. Nah, yang bisa kalian tuliskan di game, nanti silakan kalian bisa angkat tangan apa saja yang kalian tadi tuliskan dalam refleksi itu. Nah, gitu ya. Di sini kita buka dulu ruang refleksinya. Langsung saja angkat tangan tanpa ribut, karena kan kalian sudah mengisi kan tadi, jadi nggak perlu bingung lagi. Oke. Siapa yang bisa menyampaikan? Oke, Keisa ya. Keisa. Oh, ini jaga Keisa ya. Oke, nggak apa-apa. Coba keluar ke bawah dulu. Oke, Keisa. Coba ulang lagi aja. Oh, ini ya. Ini ya, Keisa 10-1. Bentar. Oh, Keisa. Cara agar lebih sederhana sebenarnya cukup simpel. Dengan kita melihat ke bawah, orang-orang yang lebih membutuhkan di luar sana, uang yang kita pakai untuk pemborosan tadi ternyata lebih mereka butuhkan dan dapat menyadarkan kita agar hidup lebih apa adanya dan hemat dengan membeli kebutuhan yang kita perlu dan dibutuhkan saja, bukan untuk kesenangan mata. Yang kedua, kalau ada teman pamer, iri atau sombong, apa yang kamu lakukan sih agar dia ikut-ikutan? Dengan memperkuat keimanan serta cara berpikir lebih real. Pesawatnya itu susah tapi semuanya itu seru. Baik, tepuk tangan yang mulia untuk itu. Terus Jum'ah, apalagi? Nah, hasad. Nah, itu ketika kita mampu menghindari itu, maka hidup kita penuh dengan kebermanfaatan. Cara menghindari itu dengan apa tadi? Rendah hati gitu ya. Jadi dengan cara rendah hati kita bisa menghindari foya-foya, sombong, riya, hasad dan seterusnya. Baik, terima kasih untuk semuanya. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya di bab keempat ya. Nanti akan kita sampaikan di hari apa berikutnya? Hari Jumat ya. Hari Jumat nanti kita ketemu lagi dan lanjut bab keempat.
Mungkin itu pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan barokah. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.